Naomi Daviola Setiani ditemukan lemas setelah dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Slamet Minggu 6 Oktober 2024. Tahun 2024, Gunung Slamet dihebohkan dengan peristiwa hilangnya seorang pendaki perempuan bernama Naomi Daviola selama 3 hari 2 malam. Beruntung, Naomi akhirnya diketemukan dalam kondisi selamat. Nggak apa-apa, udah ketemu. Namun, bukan hanya kisah hilangnya Naomi yang menarik perhatian. Selama proses pencarian, tim penyelamat juga mengalami berbagai kejanggalan. Bahkan, kesaksian yang disampaikan langsung oleh Naomi membuat banyak orang terkejut. Pandangan kita ketutup. Jadi kalau kita ngelihat orang lain, tapi orang lain nggak ngelihat kita. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi kala itu di Gunung Slamet? Setelah itu dia nengok lagi ke atas, ke belakang. Nah, temennya katanya udah nggak ada. Katanya udah nggak ada pendaki gitu. Kenapa nih kuping saya kayak yang ada yang bisikin gitu. Nah, saya sembari jalan saya berpikir juga, apa iya ini benar? Kalau memang petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini, kita lagi berada di salah satu base camp yang berada di Gunung Slamet, yaitu base camp Bambangan. Dan di samping gue udah ada narasumber nih, dan narasumber gue adalah seorang tim SAR dari Gunung Slamet. Yang dimana beliau memiliki pengalaman ketika proses pencarian Naomi, pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Pak Sumar. Malam, Mas. Apa kabar nih, Pak Sumar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Pak Sumarudin ya? Iya. Pak Sumar, sekarang kesibukannya selain aktif di kegiatan organisasi SAR di Gunung Slamet, apalagi tuh Pak, selain itu? Kesibukan sehari-hari saya itu adalah petani, Mas, ya tentunya petani. Nah, Pak Sumar ini kan sempat ikut terjun langsung dalam proses pencarian Naomi nih, Pak ya? Iya. Dan kebetulan Pak Sumar ini yang menemukan pertama kali Naomi. Iya, benar, Mas. Dan sebelum menemukan Naomi, Pak Sumar juga sempat ada bisikan nih dari suara yang misterius nih, Pak. Ada bisikan ke telinga saya tentunya. Saya tidak pernah dengar suara ini, gitu kan. Oke. Tapi dengan tiba-tiba ada bisikan ke telinga saya, seperti itu, Mas. Oke, ditahan dulu nih Pak Sumar. Oke, namun, Mas. sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Saya memperkenalkan diri, nama saya Sumarudin tentunya. Saya asli lahir di Desa Bambangan sini. Asli sini? Asli sini. Kelahiran saya, kalau tidak salah, 78 lah ya. Kalau tidak salah 78. 78. Kemungkinan umurnya udah agak lumayan banyak gitu ya. Terus pekerjaan saya sehari-hari petani, Mas. Nah, petani rata-rata di sini petani juga. Saya sudah berkecimpung ikut organisasi SAR Gunung Slamet
kurang lebihnya udah hampir 8 tahun lah ya. 8 tahun. 8 tahun. Tapi kalau memang dulu itu saya nginduk di Purbalingga tentunya. Untuk sekarang ini sudah mendirikan SAR Gunung Slamet tentunya. Jadi saya berkecimpung dengan SAR Gunung Slamet seperti itu. Sampai sekarang berarti ya Pak? Sampai sekarang. Oke. Nah, sampai di tahun 2024 kemarin ada kejadian tentang hilangnya survivor bernama Naomi nih Mas, di Gunung Slamet. Dan Pak Sukmar ini sempat ikut terjun langsung dalam proses pencarian Pak. Iya. Itu awal mulanya ceritanya seperti apa tuh Pak? Oke, saya sedikit cerita tentang pendaki yang tersesat yang atas nama Naomi tersebut ya. Iya. Pas dulu itu saya masih berada di rumah gitu ya. Setelah itu saya dapat telepon dari pihak base camp tentunya. Setelah itu saya dapat informasi bahwasanya ada pendaki atas nama, kalau panggilannya itu Vio. Oh, panggilannya Vio. Vio, ya. Oh, Vio. Ternyata Daviola gitu ya. Vio, Daviola. Setelah itu saya berkumpul di base camp. Setelah itu saya diberi arahan sama komandan saya bahwasanya di situ kalau memang teman-teman udah kumpul nanti setelah sholat asar untuk tim 1 diberangkatkan seperti itu. Setelah itu ternyata di situ ada 10 orang yang berangkat. Saya berjalan sembari kita, kalau ada pendaki yang turun kita bertanya, apakah panjenengan tahu pendaki ciri-ciri seperti ini dan atas nama Vio seperti itu. Oh, nanya-nanya berarti sepanjang perjalanan tuh. Iya, gitu, sembari perjalanan saya bertanya, kalau ada pendaki turun selalu saya tanya. Setelah itu saya lanjut perjalanan. Ya, lanjut perjalanan dan juga saya sempat istirahat di pos 5. Dikarenakan itu kan pencarian Mas ya. Pencarian nggak memungkinkan kalau pencarian itu malam-malam. Nah, yang satu itu risiko buat para tim. Yang kedua nggak memungkinkan untuk evak malam seperti itu. Saya putuskan dan teman-teman akhirnya istirahat di pos 5. Sembari kita berpikir, sembari kita briefing lah ya tentunya malam itu saya sama teman-teman bagaimana caranya ini untuk besok pagi seperti itu. Nah setelah itu saya dan teman-teman tidur dan juga sempat bangun jam 5 pagi ya, menjelang subuh. Setelah sholat subuh kita masak-masak untuk mengisi perut tentunya ya. Dalam arti mau pencarian kita harus untuk tenaga, untuk pikiran dan juga untuk mental kita harus jadi satu. Oke. Ya, tentunya berkecimpung di organisasi SAR Gunung Slamet tentunya yang satunya itu harus mental dan yang kedua itu butuh tenaga yang fit seperti itu Mas. Setelah itu kami dan teman-teman sarapan pagi, ya, sarapan pagi, terus mulai setar itu kalau tidak salah setengah 7 pagi kita mulai prepare dan mulai bergegas untuk menyusuri sesuai laporannya itu hilangnya di pos 7 seperti itu Mas. Di area pos 7? Iya, di area awal pos 7. Info hilangnya? Awal info hilangnya.
Setelah itu saya dan teman-teman itu bergegas untuk menyisir arah naik, Mas. Itu ada 10 orang, itu dibagi antara dari ujung kali ke ujung kali. Di situ kan ada yang namanya, kalau sebelah kiri pos 5 itu namanya Kali Bambangan lah ya, tentunya Kali Bambangan. Yang mata air itu bukan? Iya, yang ada mata airnya. Oke. Terus kalau yang di sebelah kanan itu namanya Kali Perbatasan, itu Kali Baya namanya, Mas. Kali Baya antara perbatasan Purbalingga dan Pemalang, seperti itu. Itu kita sisir naik, yang 10 orang itu dibagi melebar, Mas. Melebar, kita arah naik, mulai dari pos 5. Setelah itu jaraknya dari orang ke orang itu kurang lebih ada 20 meter, Mas. Oh, berjarak Ya, gitu ya? iya berjarak tentunya. Kita susur dari pos 5, kita naik. Kalau ada pendaki yang tentunya dalam arti naik maupun turun, kita untuk sterilkan, Mas. Kita untuk sterilkan, dimohon para pendaki yang naik maupun turun, mohon jangan bersuara yang keras, seperti itu. Oke. Dikarenakan ini lagi ada pencarian, seperti itu. Nah, setelah itu saya terus berjalan sampai ke pos 7. Nah, setelah itu kita crosscheck di pos 7, Mas. Kita crosscheck di pos 7, ternyata hasilnya masih nihil, Mas. Sesuai laporan karena hilangnya di pos 7. Saya crosschecknya di pos 7, setelah itu hasilnya masih nihil. Kita lanjut nisir ke atas lagi, Mas. Oke. Sampai ke batas vegetasi, dalam arti pelawangan ya, Mas, tentunya. Sampai di situnya hasil masih nihil. Seperti itu, Mas. Ada Seru 2 yang menyusuli, tapi itu jalurnya beda, Mas. Dia lewat jalur via Gunung Malang. Via Gunung Malang? Via Gunung Malang. Kalau yang lewat jalur via Gunung Malang itu dipimpin Mas Anjar Karim, kurang lebih ada 11 orang. Jadi antara Seru 1 dan Seru 2 itu ada 21 orang. Setelah itu sama yang dari jalur Gunung Malang, sama sisir naik, pencarian naik sama, dan juga selalu antara Seru 1 dan Seru 2 kita berkomunikasi terus, dalam arti ada jejak yang harus kita curigai, dalam arti seperti itu. Ya, ternyata Seru 2 pun juga sama, tidak menemukan jejak seperti itu, Mas. Setelah itu saya putuskan antara Seru 1 dan Seru 2 kita kumpulkan jadi satu. Intinya ketemu, kita merapat di batas vegetasi jalur via Bambangan, seperti itu. Setelah itu antara Seru 1 dan Seru 2 sudah bergabung, kita prepare lagi, Mas. Di pos 9 kita prepare lagi dan kita briefing lagi. Ternyata dari Seru 1 sampai sama Seru 2 itu hasilnya masih nihil, itu sisir naik ke atas. Setelah itu prepare di pos 9 Perlawangan itu kita putuskan sisir ulang, Mas. Sisir ulang, seperti itu, dari atas menuju ke bawah lagi. Menuju ke bawah dalam arti yang sesuai laporan dari pihak base camp dan juga sesuai laporan dari ketua open trip-nya itu. Seperti itu. Terus akhirnya setelah kira-kira di pos 7 merapat lagi, Mas, istirahat di pos 7. Seperti itu. Setelah di pos 7 kita berpikir, ya, dalam arti masa kita sudah sekian lama dan juga udah jam segini belum ada jejak sama sekali. Setelah itu kita istirahat, ya kita ngopi dan juga kita prepare briefing gitu ya. Ini nanti caranya gimana
terus strateginya gimana, seperti itu. Saya mohon izin sama komandan saya, beliau menjawab nanti diantaranya kita tunggu waktu saja, seperti itu. Dikarenakan untuk pencarian dari SAR Gunung Slamet tentunya SDM-nya ya juga masih kurang, peralatannya ya juga tentunya kurang, ya. Ya dalam arti ya kita mengandalkan feeling saja, karena dikarenakan untuk SAR Gunung Slamet sendiri tidak mempunyai alat yang maksimal. Dalam arti contoh kayak GPS gitu ya, memang belum punya. Kayak drone gitu? Kayak drone, apalagi drone gitu loh ya. Oh belum ada? Belum ada, sama sekali belum ada. Kita hanya feeling saja, seperti itu. Pas waktu itu perbekalan dari SAR Gunung Slamet tentunya itu udah menipis Mas ya. Udah menipis, maka dari itu ya makan ya ala kadarnya saja, seperti itu. Sudah prepare apabila nanti di jam 10 tidak ada kabar sama sekali, kita mulai pencarian lagi, seperti itu. Kita konfirmasi ke bawah, barangkali tidak ada kabar sama sekali untuk disuplai logistik, seperti itu. Kita udah semuanya udah berencana, bahwasannya misal hari itu tidak ketemu, kita tetap standby di atas, seperti itu. Untuk minta susulan dari bawah untuk mengirim logistik, seperti itu. Setelah itu kita prepare, kita musyawarah dengan tentunya dari komandan. Dari komandan mengasih arahkan, seperti itu tadi, ditunggu saja nanti jam 10 seperti apa, seperti itu. Setelah itu saya udah selesai makan, itu saya pamitnya ya, pamit saya itu sebenarnya kayak pengen pipis gitu loh ya Mas ya, kayak pengen pipis. Setelah itu mohon izin dan saya mau pipis. Tapi sebelum saya pamit untuk pipis, kuping saya itu kayak ada yang ngebisikin gitu ya Mas ya. Mar, kamu ke sebelah warung, di pos 7 kan ada warungnya Mas. Ya. Setelah itu kamu nanti teriak, nanti dari sana itu nyaut, gitu kan? Itu dapat bisikan gitu? Iya, kayak ada yang bisikin saya, gitu. Akhirnya saya izinnya saya pamit gitu loh Mas, pamit pipis gitu ya Mas ya. Setelah itu saya sambil jalan ini, kuping saya pegang Mas. Kenapa nih kuping saya kayak ada yang bisikin gitu. Nah, saya sembari jalan saya berpikir juga, apa iya ini benar? Kalau memang petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya akan coba. Seperti itu. Setelah di sebelah warung, itu saya mencoba untuk berteriak, nama panggilannya kan Vio. Saya berteriak, Vio, kamu di mana? Gitu kan. Nah, setelah itu, dia nyaut. Iya, dia nyaut. Dia nyaut. Saya di sini Pak, tolong saya, gitu kan. Itu satu kali. Nah, telinga saya kedua-duanya saya tutup Mas. Ini kuping bener apa enggak gitu kan. Saya coba satu kali lagi. Vio, kamu di mana? Nah, saya di sini Pak, tolong saya gitu. Ada jawaban lagi? Ada jawaban lagi. Setelah itu, saya ngedeket teman kan. Iya. Teman-teman saya samperin. Mas, tolong ke sebelah warung. Tadi ada suara Vio gitu kan. Masa kamu pingin pipis aja minta ditemenin gitu. Enggak, saya serius. Saya ini lagi benar-benar serius, lagi dalam pencarian. Gitu. Nah, akhirnya teman-teman bergegas kan, ngikutin saya. Coba saya cek satu kali lagi. Saya teriak, jenengan semua ngedengerin bahwasannya jenengan ngedenger atau enggak gitu. Saya coba cek satu kali lagi, saya teriak. Ternyata dia nyaut. Teman-teman denger semua. Seperti itu Mas. Setelah itu dengar suara yang tadinya lagi makan belum habis itu langsung kayak bahagia. Tentunya kayak hati itu seakan-akan harunya luar biasa dikarenakan baru tanda-tanda suara saja saya udah merasa dia masih keadaan sehat seperti itu. Setelah itu Mas, setelah itu jadi
seharusnya secara safety-nya di sebelah warung, di sebelah gubuk pos 7 ada warung, dan juga di sebelah warung itu jurang yang terjal, Mas. Kalau menurut safety-nya itu seharusnya turun di tebing itu harus pakai karmentel, Mas. Itu sebenarnya. Iya. Dikarenakan peralatan dibawa, tapi kalau memang memasang tali itu butuh waktu. Untuk mengejar sumber suara itu terlalu lama. Seperti itu. Nah, dari itu dengan tebing yang seperti itu, saya dan teman-teman akhirnya bergegas untuk turun ke tebing itu dengan tangan kosong, sama sekali nggak bawa apa-apa. Tali pun cuma dibawa tapi nggak dipasang. Itu seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Setelah itu saya sambil lari. Kalau lari di tanah yang datar, nggak lama lah ya tentunya. Tapi dikarenakan dengan larinya saya dan teman-teman itu lari di atas dedaunan gitu, Mas ya, di atas dedaunan. Kalau saya bilang itu kayak sedikit ada terbang-terbang gitu lah ya, Mas ya, tentunya. Dikarenakan di situ banyak kayu yang sudah roboh, udah tumbang. Jadi kayu yang sudah tumbang itu diketutup sama ranting dan daun-daunan. Seperti jadi kayak ini Pak ya, kalau diinjek kayak jeblos gitu Pak? Iya, kalau diinjek memang kejeblos. Saya sempat kejeblos juga, Mas. Sebelum saya terkecoh di situ, saya sempat terprosot ya, tentunya terprosot. Kalau saya nggak ditolongin sama teman-teman, ya saya lama ya tentunya. Saya terprosot, tangan saya ini udah masuk semua. Tapi kaki saya itu belum nyampe ke tanah, Mas. Dalam dong berarti? Iya, dalam. Kurang lebih dalamnya itu 3 meter lah ya. Wah, semak-semak itu dalamnya 3 meter. Nah, setelah itu saya diangkat sama teman. Nah, saya bisa naik. Nah, setelah itu saya lari lagi, Mas. Nah, setelah itu saya lari, saya kekecoh, Mas. Dengan adanya lutung itu, Mas ya. Jenengan pasti tahu lah yang namanya lutung itu. Nah, pas waktu itu kan Naomi itu pakainya celana hitam, terus jaketnya hitam, juga topi hitam kan. Nah, setelah itu setelah saya keprosot, saya udah ditolongin teman, saya terkecoh sama lutung tersebut, Mas. Tak kira itu Naomi ada di tempat situ. Ternyata itu ada lutung di situ, Mas. Seperti itu, Mas. Dikarenakan lutung itu hitam gitu. Jadi sama kayak bajunya ya? Sama kayak bajunya. Yang buat patokan saya itu dikarenakan pohon yang di dekat lutung itu goyang semua, Mas. Goyang semua. Akhirnya saya lari agak ke sebelah kiri timur. Kalau untuk teman-teman itu naiknya nyerong ke sebelah kanan atas. Saya terkecoh turun ke bawah ke sebelah kiri timur. Nah, setelah itu saya sampai di situ, lutungnya dia lari lagi. Waduh, saya di situ sempat agak marah sih ya sama lutung itu, tapi ada lucu juga dikarenakan waduh, ini saya terlalu fokus. Dan juga saya tidak mengingat bahwasannya itu jurang yang curam seperti itu. Karena saya udah mendengar suara itu, jadi saya fokusnya ke sumber suara, tapi saya terkecoh dengan adanya lutung tersebut. Setelah itu sebisa saya berupaya untuk mengejar teman-teman saya yang sudah di depan, sudah di atas sana. Seperti itu. Saya lari ke depan sana, agak nyerong naik ke atas, itu dengan saya sembari melihat antara daun itu yang nggak terlalu rimbun. Tapi dikarenakan di hutan Gunung Slamet itu kalau daerah via Gunung Malang ke sebelah selatan ya, itu luar biasa masih rimbun, Mas. Masih jarang ada yang kesana. Iya, jarang ada ke sana. Padahal dari kalau ditarik lurus dari pos 7 sampai ke tempatnya Naomi berada itu ada. Kalau di sini kan
kita patokannya bukit lah ya Mas. Kalau mungkin peralatan dari SAR Gunung Slamet tentunya contoh kayak dari GPS, terus drone, udah lengkap, kemungkinan saya udah tahu titik koordinatnya berapa. Seperti itu. Jadi karena alatnya pakai manual dan juga pakai feeling, kita hitungnya bukit saja. Seperti itu. Padahal kalau dari pos 7 sampai ke jalur Gunung Malang, itu ada 4 bukit Mas. 4 punggungan? 4 bukit, 4 punggungan. Iya, 4 punggungan itu dari pos 7 sampai ke jalur Gunung Malang. Iya. Setelah saya ketemu jalur Gunung Malang, dari jalur Gunung Malang sampai ke titiknya, itu masih ada 3 punggungan. Berarti kalau dihitung dari pos 7 via Bambangan, sampai ke titik Naomi ditemukan, berarti itu ada 7 punggungan. 7 punggungan? 7 punggungan. Kalau ditembak lurus, berapa kilo? Kalau ditembak lurus itu kurang lebihnya 1.500 meter, Mas. 1.500 meter. Itu kalau ditarik lurusnya. Ya antara 1.500 atau 2.000. Seperti itu. Tapi dengan Yang Maha Kuasa menghendaki Naomi harus ditemukan. Ya apa sih yang nggak bisa? Seperti itu kan. Setelah itu saya sambil teriak. Bahkan untuk suara saja saya sampai sempat ketemu sama Naomi, teriakan saya itu kayak udah nggak bisa teriak seperti itu Mas. Dikarenakan saya semakin dekat, semakin melewati beberapa punggungan, itu suara semakin kecil Mas. Suara semakin kecil. Semakin kecil? Iya, semakin kecil. Dikarenakan faktornya, kayaknya ini faktornya. Iya. Yang satu saya udah capai. Oke. Dan yang kedua, memang jauhnya lumayan jauh. Oke. Terus dikarenakan ya agak-agak sedikit lemes dan juga gemeter. Seperti itu Mas. Jadi semakin jauh suaranya. Iya. Jadi saya semakin deketin Naomi, tapi suaranya semakin mengecil. Itu seperti itu. Gemanya kayak semakin jauh. Iya. Gitu. Nah, setelah itu saya bergegas sama teman-teman jalan. Pokoknya intinya ke depan, walaupun suara itu kecil, tetap kita cari. Seperti itu. Nah, setelah itu masih ada 2 punggungan. Setelah itu saya coba kamu pakai tanda apa yang ada di samping kamu, supaya dari tim kami lihat tandanya kamu yang dipegang. Oke. Seperti itu. Suruh nandain dia ya? Iya, suruh saya kasih tanda, nanti diacungkan ke atas. Seperti itu. Kebetulan di sampingnya Naomi itu ada kayu, kalau tidak salah panjangnya 150 cm. Oh, oke. Nah, memang kalau kayu di sana, kayu itu kalau udah kering itu kelihatan putih, Mas. Kalau udah kering, kelihatan putih. Nah, dia ngasih tanda pakai kayu, dia diacungkan ke atas, digoyangin. Nah, digoyangin. Setelah itu, patokannya saya lihatnya ke atas ke sebelah barat. Nah, setelah itu kelihatan. Dia kelihatan pakai kayu. Akhirnya saya dan teman-teman, itu kayunya udah kelihatan yang dipegang. Kita tarik secepatnya, gitu kan. Kita samperin dia secepatnya. Gitu. Akhirnya di situ kita adu mental, Mas. Karena apa tuh, Pak? Secepatnya supaya dia tertolong. Oke. Yang kuat lari, berarti apa? Yang kuat lari berarti dia yang paling depan. Seperti itu. Kebetulan umur saya udah agak banyak, tapi alhamdulillah mentalnya masih ada. Saya lari lebih kencang, bahkan teman-teman itu ketinggal di belakang saya. Malah yang paling tua, yang paling strong berarti ya? Akhirnya saya lari depan. Nah, setelah itu kurang lebih ya 10 meter atau 5 meter, saya udah lihat Naomi, Mas.
saya udah lihat Naomi. Ya Allah, saya kayak panggil anak saya gitu loh ya. Saya panggil anak saya itu biasanya sayang gitu kan. Karena saya harunya, kamu kenapa kamu ada di sini sayang gitu kan. Saya seperti itu, Mas. Nah, Naomi-nya jawab, Bapak saya turun saja, saya yang jemput Bapak. Nah, kan saya balik kan, saya bilang, Dede kamu di situ aja, biar Bapak yang ngejemput Dede, gitu kan. Nah, setelah itu saya naik dan saya sempat berjabat tangan. Setelah itu Naomi bilang, boleh Bapak saya peluk Bapak? Gitu. Boleh saja sayang. Seperti itu Mas ceritanya. Nah, setelah itu saya di situ karena haru gitu ya, saya teringat anak saya, dikarenakan anak saya itu perempuan semuanya. Seumuran juga? Iya, seumuran juga. Jadi saya ndak meneteskan air mata, tapi saya nangis, memang saya nangis. Ndak cuma air mata yang menetes, tapi saya memang nangis di situ, dikarenakan yang satunya kondisi umur anak saya seumuran dengan Naomi. Saya yang banggakan saya itu Naomi dengan keadaan sehat seperti itu. Nah, diketemukannya Naomi ini lagi ada di mana tuh, Pak? Naomi tiduran kah apa gimana? Ya, ketemunya itu pas Naomi itu lagi tadinya duduk ya. Tadinya duduk, terus saya kasih kasih tahu bahwasannya untuk pakai tanda itu dia berdiri. Dia berdiri. Setelah ketemu sama saya dudukin lagi. Emang dia pas waktu itu dia berdiri. Setelah ketemu dia duduk, ya. Itu kan ada pohon yang tumbang, seperti tadi saya bilang, tapi udah diselimutin sama bahkan dedaunan ranting juga di situ. Kalau ranting yang halus tidak jadi khawatir buat saya dan teman-teman, tapi itu rantingnya berduri, Mas. Setelah itu, alhamdulillah ketemu dengan keadaan yang lumayan sehat tentunya, dengan fisik yang masih aman, ya. Bahkan ya cerita dengan kalau hari ini nggak ketemu, saya mau naik lagi ke atas. Seperti itu. Positifnya Naomi itu, kalau hari Selasa nggak ditemukan, berarti harus naik ke atas dengan logistik yang hanya 1 butir roti. 1 butir roti? Iya, 1 butir roti. Dia untuk mengganjal perutnya, rencananya mau naik ke atas lagi. Nanti kalau hari ini tidak ketemu, dengan 1 butir roti, saya mau naik ke atas. Kalau saya sudah nyampe ke atas di bebatuan, saya ketemu sama pendaki, saya pasti hidup. Saya pasti ketemu, saya pasti bisa pulang. Seperti itu. Tapi dengan berkatnya Yang Maha Kuasa, akhirnya Naomi ditemukan dengan SAR Gunung Slamet. Oke, berarti Pak Sumbar ini yang menemukan pertama kali Naomi. Iya, yang menemukan. Dengan tim ya? Iya, dengan tim. Tapi yang pertama kali mulai memanggil suara? Iya, pertama kali memanggil, dalam arti dengar suara berarti saya, terus saya panggil teman, terus di TKP itu yang pertama kali berjabat dan pertama kali dia minta dipeluk, itu saya. Nah, setelah survivor ketemu kan langsung dibawa turun apa gimana tuh, Pak? Di situ saya tenangkan dulu. Di situ saya tenangkan, kurang lebihnya ya ada 10 atau 15 menit. Saya tenangkan, sudah saya kasih makan, sudah saya kasih minum, dikarenakan beberapa hari lah ya tentunya. Dia kurang makan, saya tenangkan di situ. Saya kasih makan, setelah saya kasih makan, dari komandan memerintahkan bahwasanya secepatnya dibawa turun seperti itu. Takutnya ya seperti yang namanya gunung, yang namanya alam,
untuk cuaca tidak bisa diprediksi seperti itu. Takutnya hari ini cerah, nanti siang bisa bisa jadi berubah-ubah hujan. ya. Berubah. Contohnya sini nih tadi pagi cerah ya. Iya, tadi Hujan. pagi kan cerah. Terus jam-jam berapa tadi langsung mulai Hujan lagi, hujan iya. kan. Setelah itu saya mulai turun dan teman-teman yang di depan saya itu buka jalur untuk melewati, untuk lewat lah ya, tentunya lewat turun. Dia buka jalur. Yang dari arah sebelah jalur Gunung Malang dia naik ke atas, buka jalur. Yang dari atas yang tadinya bareng sama saya, dia turun buka jalur juga. Jadinya akhirnya kita ketemu di jalur Gunung Malang. Seperti itu. Nah, setelah ketemu di jalur Gunung Malang, kita lanjut turun. Ya. Dia jalan sendiri, Mas, dari TKP sampai ke lahan warga, padahal kan jauh ya, Mas. Dia tersesat udah tentunya 2 hari 3 malam. Dia tersesat. Kalau dia mentalnya tidak kuat, fisiknya ikut tidak kuat. Ampun dia. Tapi memang saya salut sama dia. Yang saya salutkan dia umurnya masih muda, tentunya masih kanak-kanak ya. Yang saya salutkan itu mental dan fisiknya. Seperti itu. Dia refleks terus gitu, Mas ya. Dalam arti kalau sudah jam 5 sore, dia tidak gerak kemana-mana. Seperti itu. Yang saya salutkan seperti itu. Iya, bagus. Dia tidak mau jalan ke arah timur ataupun menyusuri sungai. Tidak mungkin sungai itu satu tujuan. Ya, dalam arti satu tujuan itu. Kadang kan ada sungai yang bercabang. Kalau dia ikutin arah sungai itu, takutnya arah sungai itu bisa bercabang. Kalau sudah ketemu curug ya. Kalau sudah misalkan ketemu curug atau ketemu percabangan sungai itu, malah tambah bingung lagi kan. Tapi saya salutnya dia jadi pelatihan pramukanya itu benar-benar matang gitu loh ya, benar-benar matang. Jadi alangkah baiknya dia cerita ke saya, alangkah baiknya daripada saya turun ke bawah, mending saya naik ke atas. Seperti itu. Kalau turun ke bawah tidak mungkin akan ketemu orang. Tapi kalau naik ke atas itu banyak pendaki. Pasti dia akan menolong. Seperti itu tadinya. Berarti pemikirannya seperti itu, Pak? Pemikirannya seperti itu. Kalau tadi saya bilang kalau jam 5 sore, pokoknya dia tidak gerak kemana. Seperti itu. Sebenarnya pas waktu itu jam berapa ya? Dia tidak sempat bersuara dikarenakan dia mau ngambil air. Ya, di sebelahnya itu ada sungai kan. Dia sempat ngambil air, satu pakai botol yang gede, terus satu ya pakai yang botol yang cilik. Itu dia ada perbekalan untuk air itu ada 2 botol, satu yang gede, satu yang kecil. Seperti itu. Nah, kalau untuk makanan, Pak? Untuk makanan tinggal 1 butir roti sobek itu. Roti sobek aja? Itu yang saya harunya sangat luar biasa. Ya ampun, dengan 1 butir roti sobek. Sekenyang apa sih? Itu kalau kalau dimakan saya buat selilit aja gitu ya, Mas ya. Roti sobek sepira. Itulah ya. Sebenarnya dalam arti ya kayak besarnya kayak tutup botol itulah ya. Itu dia bertahan. Kalau hari ini tidak ketemu, tentunya dengan 1 butir roti untuk naik ganjel perut naik ke atas. Niatnya dia seperti itu. Niatnya dia seperti itu, tapi berkat yang maha kuasa, Naomi ditemukan dengan tim kami.
Oke, Pak Sumar. Pada saat itu setelah turun dari proses evakuasi Naomi ini ya, Iya. sempat ada cerita nggak tentang, atau dari Naomi sempat cerita dia tuh kok bisa kayak gitu, atau mungkin kronologinya seperti apa tuh? Oh ya, dia sempat cerita. Saya tanya sih sebenarnya. Terus saya tanya kenapa? Dia berarti open trip ya? Iya, open Apa trip. ya? Dia open trip. Oh, Dia berjumlah kalau nggak salah 39. wah banyak ya? Enggak, 19 termasuk Naomi. Iya. Iya. Via Bambangan? Iya, via Bambangan. Tapi itu dibagi ada 3 kelompok. Iya, ada 3 kelompok. Kebetulan kelompoknya Naomi itu ada 7 orang. Kalau nggak salah ada 7 orang. Iya. Dia berarti berangkatnya itu paling akhir. Iya, dia berangkatnya paling akhir. Sempat saya tanya, kenapa kok jadi seperti ini? Padahal Dede open trip seperti itu kan. Itu kan banyak teman. Kebetulan saya dibagi ada 3 kelompok. Kelompok saya ada 7 orang. Yang paling sedikit kelompoknya Iya, tuh ya? paling sedikit 7 orang. Setelah itu kronologinya katanya pas dari puncak kan turun. Kan ada 7 orang kan. Di situ ada yang di belakang masih ada 3. Terus yang di depan ada yang di belakang kayak 4 apa ya? Masih ada. Pokoknya ya intinya yang di belakang masih ada, terus ada Naomi, terus ada temennya di depan. Seperti itu. Nah, dia jalan tapi berjauhan, Mas. Oh, berjarak. Iya, berjarak. Dia turun berjarak. Setelah itu tengokan pertama yang di belakang itu masih ada. Terus dia turun, teman saya masih ada di belakang, dan juga teman saya di depan masih ada gitu katanya. Setelah itu dia turun, terus dia nengok lagi, dia nengok di belakang juga masih ada. Setelah itu rencana Naomi itu mau agak kencang dikit jalannya, biar nyamperin temen yang di depannya. Setelah itu ternyata dia terpleset. Dia terpleset. Setelah itu istirahat kan, duduk. Setelah itu dia nengok lagi ke atas, ke belakang. Nah, temennya katanya udah nggak ada. Katanya udah nggak ada pendaki gitu. Seperti itu. Di situ ada kabut juga katanya. Ada kabut. Setelah itu turun, tahu-tahu udah di hutan. Seperti itu. Langsung tiba-tiba di hutan itu? Tiba-tiba udah di hutan. Seperti itu. Tapi memang luar biasa. Saya bangga, saya salut sama dia. Ya, dikarenakan ya makanan lah ya tentunya. Makanan itu kurang lah ya tentunya. Itu yang saya salutkan, mentalnya, Mas. Yang saya salut mental. Kalau cowok sih saya ya biasa-biasa aja ya. Kalau cowok kan biasanya girang tentunya, tenaganya dan fisiknya, terus mentalnya ya lebih kuat itu biasanya. Tapi itu belum tentu gitu kan, belum tentu sekuat dia gitu kan. Walaupun fisik kuat, tapi mental belum tentu kuat. Iya, karena menurut saya yang paling utama itu kalau naik gunung ya tentunya, yang paling utama itu siap mental dulu, Mas. Siap mental, terus fisik, terus logistik lah ya tentunya, seperti itu. Dan manajemen waktu juga penting banget. Iya, manajemen waktu juga penting. Terus saya lanjut turun lewat jalur Gunung Malang. Nah, setelah di jalur Gunung Malang, kita istirahat di pos 5. Di pos 5 Gunung Malang juga. Setelah itu berdoa lah ya, tentunya berdoa menurut kepercayaan beliau. Berdoa sembari ya menenangkan diri lah tentunya, dikarenakan oh iya sudah tersesat sekian lama, udah di hutan yang rimbun seperti itu.
Tidak ada orang sama sekali, hanya dia saja. Bermalamnya seperti apa itu ya? Sempat iya. tanya nggak tuh Pak Sumar? Iya. Tidurnya seperti apa malamnya? Saya sempat tanya. Dia kan hanya pakai jaket hitam. Dan itu bukan jaket outdoor ya? Iya, itu jaket apa namanya? Credivoc. Dia pakai jaket Credivoc. Terus saya tanya, kamu bawa jas hujan enggak? Saya bawa jas hujan katanya. Tapi memang enggak ada celananya. Jas hujan itu loh, dia cuma atasan. Ya jas hujan cuma atasannya. Jas hujan itu bukan jas hujan kayak raincoat atau yang kuat gitu lah ya. Dalam arti dia pakai jas hujan yang plastik. Dia kalau tidur ya apa istilahnya yang penting udah pakai jas hujan. Terus dia duduk. Yang penting dia menyelamatkan sendiri biar enggak kena air terlalu deras. Seperti itu. Dia carinya di bawah pohon. Seperti itu. Buat berteduh di malam hari. Gitu. Iya, buat berteduh pas waktu hujan itu. Pas malamnya mau diketemukan, itu hujan, Mas. Itu hujan gede. Bener itu hujan gede. Terus disertai angin. Itu saya ya sempat saya berpikir juga, Mas. Dia sendirian, sedangkan saya bersepuluh lah ya. Bersepuluh, kan ada teman yang buat apa namanya ngobrol tentunya ya. Dan ngobrol bareng gitu. Ya termasuk ya masih apa namanya? Masih ada rasa gitu ya. Apalagi dia sendirian. Nah, dia sendirian, nggak bawa penerangan, terus dia nggak makan, gitulah ya, nggak makan. Itu yang malam itu saya sempat berpikir juga, saya berdoa lah, tentunya saya dan teman-teman itu berdoa, mudah-mudahan dia selalu dilindungi seperti itu, selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, seperti itu. Hanya dia pakai hidropak lah ya, hidropak kecil, terus, iya pas pemberangkatan itu pakai aqua yang kecil gitu kan. Terus juga untuk perbekalan kayak logistik ya cuma itu roti sobak gitu kan. Nah total waktu dari mulainya ada laporan kebangbangan sampai diketemukan Naomi berarti ini hampir 2 hari Pak? Iya. 2 malam ya? Iya 2 malam. Dia kan berangkatnya Sabtu malam Minggu lah ya. Oke. Hari Minggu pagi berarti. Iya, seharusnya dia turun Minggu sore kan. Ya. Nah, setelah itu yang berjumlah ada 39 orang, termasuk ketua OT-nya itu ya. Dia itu teman udah turun semua sebenarnya, udah turun semuanya. Setelah itu ketua OT-nya itu cek peserta kan, cek peserta. Adanya 39 orang, kenapa itu baru 38 orang? Oh -1, kurang 1. Iya, kurang 1. Terus jadi ketua OT-nya itu, dia cek kan ke base camp singgah. Tentunya dari base campnya Pak Sugeng sampai ke base camp atas itu dicari kan, dicek. Di situ nihil hasilnya, nggak ada sama sekali. Terus waktu itu dia naik lagi Mas. Ketuanya ini? Ketuanya naik. Ternyata di situ ketemu sama pendaki. Nah setelah itu nggak ada Mas, di atas itu sama sekali nggak ada pendaki yang ciri-cirinya kayak gitu. Nah seperti itu. Makanya baru laporan hilang. Itu laporannya hari Senin Mas. Senin? Iya, laporannya itu hari Senin. Dikarenakan Minggu itu harus pengecekan dulu. Iya. Minggu malam ya, Minggu malam. Minggu malam. Setelah dia turun, cek. Setelah itu dia baru laporan benar-benar memang udah positif dia tersesat. Iya. Seperti itu. Terus ketua OT-nya itu laporan ke base camp.
Di hari Senin. Di hari Senin. Dan diketemukannya di hari Selasa. Hari Selasa. Iya. Kan ada beberapa rombongan dari sekian peserta dibagi rombongannya. Iya. Nah, rombongannya ini yang 7 rombongan Naomi emang nggak ada yang tahu kalau dia bisa kepisah gitu, Pak. Sempet nanya-nanya nggak, Pak? Saya sempat nanya. Kepikirannya si temen ya, Iya. temen yang di belakang maupun yang di depan itu dikira Naomi itu udah di depan. Menurut pemikiran teman yang di belakang. Iya. Naomi sudah di depan. Iya. Terus menurut temennya Naomi yang di depannya Naomi, Iya. itu Dia pemikirannya juga udah di depan. Seperti itu, Mas. Oh, jadi kayak salah Miskom gitu ya. Seperti itu. Kira ketinggalan. Iya. Di belakang masih ada teman, Naomi di tengah, dan juga di depan ada teman, tapi miskom. Dalam arti ya karena jeda jaraknya lumayan agak berjauhan. Seperti itu. Oke, berarti hampir 2 hari 2 malam ya. Iya, 2 hari 2 malam. Tanpa makan, Pak ya. Tanpa makan. Itu yang saya salutkan seperti itu, Mas. Nah, dalam proses pencarian Naomi, Pak, ada dari segi-segi magisnya nggak nih, Pak, tentang pencarian itu? Maksudnya? Dari segi-segi horornya. Kalau segi-segi horornya tentunya ada ya, tentunya ada. Cuma nggak ada yang cerita gitu. Iya, nggak ada yang cerita, tentunya ada yang cerita. Oke. Seperti itu. Atau mungkin dari pengakuan Naomi sendiri dia seperti apa gitu? Apa tiba-tiba dia tiba-tiba dia udah ada di hutan aja gitu? Iya, tiba-tiba udah di hutan. Dikarenakan kalau saya tanya ya, faktornya itu tadinya ketutup sama kabut. Awalnya ketutup sama kabut. Maka dari itu dia tidak sempat lihat teman gitu kan. Padahal tadinya tengokan ke belakang yang satu kali itu masih ada teman di belakang dan juga di depan masih ada. Terus tengokan kedua di belakang yang masih ada teman, di depan masih ada. Terus tengokan ketiga kalinya di belakang dan di depan itu sudah hilang dua-duanya. Nggak ada. Dikarenakan itu katanya ada terselimut kabut. Oke. Seperti itu. Ketutupan kabut, akhirnya hilang temannya gitu, Pak ya. Terus tiba-tiba terasa dia udah ada di hutan. Seperti itu. Oke. Terus kejebak malam juga, Mas. Akhirnya bisa ndak bisa, kuat ndak kuat, dia harus dikuatkan, harus dipisahkan. Seperti itu. Pokoknya malam ini saya ndak boleh kemana-mana. Stay di situ. Stay di situ. Oke. Terus. Terus juga kayak ini, Pak, dia kan dalam 2 hari 2 malam kayak gitu, sempat nanya juga nggak? Ada asupan makan apa dia? Iya. Atau cuma kah minum aja gitu? Iya, saya sempat nanya juga, dikarenakan waktu itu pas roti itu masih ada 4 lah ya. Kalau nggak salah, saya tanya itu masih ada 4. Setelah itu berarti itu buat perbekalan apa namanya? Sebelum saya ditemukan. Nah, roti yang masih 3 itu kan udah dimakan kan, Mas? Mulai hari Senin dia udah dimakan. Oh iya. 1 butir. Oh, sehari 1 gitu. Iya, terus apa namanya? Sorenya dia kan makan lagi tuh, Mas kan. Kan tinggal 1 butir kan? Iya. Iya. Berarti hari Selasa itu pokoknya tinggal 1 butir aja. Dan dia niatnya mau ke atas. Iya, niatnya roti yang 1 butir itu buat ganjal perut, bisa ndak bisa harus naik ke atas. Seperti itu. Kan ada sempat bisikan nih di telinga Pak Sumar nih. Iya. Suaranya itu suara dikenal nggak sama Mas Sumar sendiri? Oh, kalau suara itu yang sempat kayak ngebisikin saya itu, suara itu enggak dikenal sama saya gitu kan. Enggak tahu, enggak pernah dengar suara itu berarti. Enggak pernah dengar suara itu. Kok tiba-tiba ada di telinga suara kayak gitu? Iya, makanya itu saya saya udah bilang tadi ya, karena saya sama tim untuk peralatannya kurang, terus SDM-nya kurang, kita nunggu petunjuk yang maha kuasa. Seperti itu aja. Akhirnya dikabulkan seperti itu. Iya, akhirnya dikabulkan juga suara bisikan itu ya
Suaranda yang saya kenal setiap hari-harinya. Oke, Pak Sumar kan sering ikut rescue sama evakuasi nih, Mas. Ya, Ada kendala-kendala lain nggak sih tentang apakah itu kesulitan tentang medannya atau dari segi alatnya gitu, dari tingkat kesulitannya di pencarian atau evakuasi yang mana tuh yang paling sulit menurut Pak Sumar itu? Selain Naomi ya? iya, untuk selain Naomi ya tentunya. Kalau untuk ini mengenai peralatan ya Mas ya? Iya. Untuk mengenai peralatan yang tentu itu kayak dari SAR Gunung Slamet tentunya peralatan itu masih kurang. Ya, tentunya contoh kayak karmentel ya seadanya. Dan juga contoh kayak saya sempat bilang tadi, contoh kayak GPS, terus kayak drone, kan apalagi itulah ya. Iya. Sedangkan tali kayak karmentel dan juga karabiner ya seadanya, seperti itu. Oke. Jadi harapan kami ya kedepannya bisa Lebih baik lagi. lebih dari- baik lagi. Iya, Ya, mudah-mudahan aja Pak ya. iya, mudah-mudahan apa Nah, ya? Kalau dari segi pencarian paling tersusah yang pernah Pak Sumar ikut, itu di pencarian siapa tuh? Untuk pencarian yang paling susah pernah saya ikut berarti ini yang jatuh lah ya Mas, tentunya yang jatuh dari puncak itu tentunya. Oh, yang kemarin baru. Iya, Oh iya. iya, Kan Pak Sumar yang turun ya? iya. Oke. Itu yang susah. Dia juga harus membutuhkan waktu dan juga membutuhkan tentunya mental dan juga membutuhkan peralatan. Seperti itu. Boleh nanya Pak Sumar? Boleh. Pertama kali ngeliat korban, Mm-mm. gimana perasaan Pak Sumar itu? Untuk pertama kali Kan saya Pak Sumar yang turun langsung. iya, pertama kali saya lihat korban, saya sempat agak ini, tentunya shock gitulah ya. Kenapa terjadinya di sini? Ya, kembalinya lagi yang Maha Kuasa yang mengetahui. Seperti itu. Ya sempat shock juga sih. Saya sempat shock dikarenakan ya kepinginnya setiap manusia, misalkan meninggal ya dengan keadaan yang tentunya di rumah tentunya seperti itu kan, seperti itu pinginnya. Tapi kehendaknya yang Maha Kuasa itu udah diatur semuanya, bahwasanya tidak ada orang yang mengerti seperti itu kan Mas. Ya saya sempat shock dengan keadaan yang korban tersebut seperti itu. Itu baru pertama kali. Apa udah sering juga? Udah sering sih, udah sering. Tapi ini yang lebih paling Iya, parah. udah paling parah yang tadinya jatuh di jurang seperti itu, kedalaman 100 meter kalau tidak salah. Iya, 100 meter. 100 meter kalau tidak salah. Oke, Pak Sumar. Terima kasih banyak nih Pak Sumar ya, udah mau berbagi pengalaman tentang pencarian survivor bernama Naomi ya, Iya, yang bertahan sama-sama. hidup. Sempat tersesat dan bertahan hidup di hutan Gunung Slamet ya, selama 3 hari ya? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya, Dan diketemukan dengan keadaan selamat. iya. Wah, keren banget sih. Ini juga berita sempat viral kemarin ya. Sempat Iya, viral juga kan, sempat viral sebelum juga. yang di Rinjani ya kan, ini Iya. duluan. Mm-mm. Oke, Pak Sumar, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Pak Sumar punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini, atau mungkin mau berbagi edukasi sedikit nih buat pendaki-pendaki yang mau naik Gunung Slamet ya khususnya ya. Iya. Karena kan Pak Sumar ini kan stay di Gunung Slamet nih. Iya. Saya dengar-dengar katanya kagak boleh TikTok di sini ya, bener ya? Ini Mas, kalau via Bambangan untuk sementara ini. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Untuk pendaki yang TikTok yang terkhusus via Bambangan itu untuk TikTok diberhentikan terlebih dahulu seperti itu Mas. Oh, di stop dulu Di ya? stop dulu ya. Karena apa Pak? Yang dikarenakan itu ya
tentunya pendaki tektok, misalkan untuk perjalanan saja ya, ini saya ambil yang dekat saja. Ambil yang dekat saja, ini contoh perjalanan, misalkan ada pendaki mau tektok dari wilayah Cilacap saja yang dekat. Oke. Ya, misalkan ini dari Cilacap lah ya tentunya, untuk perjalanan dari Cilacap, misalkan setar dari Cilacap jam 3 sore, misalkan jam 3 sore. Terus sampai ke base camp, kurang lebih kan jam 6 lah ya. Nah, itu kan jam 6 sore misalkan. Nah, setelah itu kan paling istirahat sebentar kan Mas? Iya kan? Oke. Istirahat sebentar. Terus di base camp kan biasanya rame. Di base camp rumah singgah kan biasanya rame. Iya. Dia nggak mungkin akan istirahat, bahkan tidur kan nggak mungkin kan Mas? Oh, kurang istirahat berarti. Iya kan, kurang istirahat. Nah setelah itu dia jam 11 kan berangkat, jam 11 malam. Oh, di Bambangan jam 11 malam? Iya, tektoknya. Iya jam 11. Awal start tuh ya semua? Iya, jam 11 malam kan berangkat. Kan belum tidur sama sekali kan? Iya. Nah, kalau saya aja yang berdomisili di sini, misalkan saya berangkat, contoh kayak evakuasi kalau di gunung ya tentunya. Kalau di gunung kan itu yang namanya insiden kan berbagai macam insiden. Contoh saja kayak ada yang asma, terus contoh ada yang hipo, seperti itu kan. Nah itu udah makanan sehari-harinya pas Sumar tuh ya? Itu harus yang dari tim kami, itu harus secepatnya untuk harus siap tuh ya? Siap. Nah, saya berangkat malam aja, saya orang sini aja, sampai ke sana udah loyo. Iya kan? Apalagi yang umurnya masih kurang, contoh kayak masih 16 tahun, terus 20 tahun, kan fisik juga belum terlalu kuat seperti itu. Masih gedean emosinya. Iya, makanya itu dari Via Bambangan sini tentunya untuk tektok ya istirahatkan dulu. Diberhentikan dulu ya? Diberhentikan dulu. Sampai nanti ada peraturan baru lagi? Iya, nanti ada peraturan baru lagi, kita coba lagi seperti apa. Memang kalau benar-benar pentektok itu udah siap mental, udah siap fisik, apapun yang sudah diatur di base camp tentunya Bambangan ya, kalau memang menurut peraturannya ya itu ya akan dicoba seperti apa. Nah, tapi untuk sementara ini untuk tektok dari Via Bambangan tentunya kami tutup sementara seperti itu. Oh, oke, ditutup sementara ya. Iya. Lagian 34 ya? 3426 ya? Di 3428. 3428 mau ditektokin gila. Keren. Iya. Makanya itu kan kadang gini Mas ya. Kagak, soalnya saya kan pernah ke sini. Jalurnya gila sih. Iya. Dari pos 5 ke atas itu kan. Iya, benar. Wah. Apalagi untuk sekarang ini Mas. Dikarenakan hujan setiap hari, terus banjir, apa namanya, kalau hujannya gede kan banjirnya ikut gede gitu kan. Iya. Nah, sekarang ini jalur dari pos 6 menuju sampai ke pos 9 itu sudah sangat luar biasa Mas. Semakin lebar. Iya, enggak, kalau dari pos 6 ke pos 7 itu udah semakin dalam. Oh, karena tergerus air. Iya, karena kayak terowongan itu Mas, ya. Terus dari pos 7 sampai ke pos 9 itu ya udah ada yang jadi aliran sungai untuk jalannya. Oh, oke. Itu ada yang lewat sebelah kanan, terus ada yang lewat sebelah kiri. Itu kalau dari pos 8 sampai ke pos 9. Jadi nyebar, seperti jadi banyak itu. jalur. Iya, akhirnya dia berceceran, istilahnya jalan itu berceceran. Iya, jadi enggak satu lagi kayak dulu gitu ya. Oke, Pak Sumar, terima kasih banyak nih Pak udah mau berbagi kisahnya di malam kali ini, dan semoga bisa dijadikan pelajaran nih buat kita ke depannya supaya tidak terjadi lagi pendaki yang seperti itu. Dan sebelum
mengakhiri video kali ini mungkin Pak Sumar punya kesan pesan nih Pak buat teman-teman yang mendengarkan videonya di malam kali ini, atau mungkin mau orasi buat pemerintah, nggak apa-apa sih. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sedikit saya beri motivasi buat para pendaki tentunya ya. Motivasi buat para pendaki, terkhusus apabila nonton YouTube-nya Masnya ya. Tentunya saya titip pesan sama para pendaki, itu bukan hanya di Gunung Slamet saja tentunya Mas ya. Itu di gunung manapun, para pencinta alam ya tentunya, para pendaki di gunung manapun, terkhusus di Gunung Slamet, saya sampaikan ke panjenengan semuanya bahwasanya kalau mau mendaki ya harus yang satu siap mental, dan yang kedua siap fisiknya, dan yang ketiga tentunya Mas ya siap dalam logistiknya ya. Itu terus apabila sudah sampai di perjalanan menuju puncak, baik naik maupun turunnya, ini buat motivasi para pendaki buat naik maupun turunnya, terkhusus di jalur Via Bambangan, itu ada penunjuk jalannya ya, tentunya arah turun Via Bambangan tentunya itu pas saat pendaki pada naik, tentunya itu harus dilihat arah penunjuk turun seperti itu. Oke. Dan juga saya pesan sama pendaki semuanya, apabila turun dari area puncak dimohon dengan sangat jangan berlari-lari seperti itu Mas. Dikarenakan faktor lari itu akan membahayakan dirinya sendiri, yang tentu yang kedua membahayakan untuk yang lain, seperti itu. Contoh saja mengejar target tiket tentunya ya, itu bisa jadi membahayakan nyawanya sendiri. Contoh saja yang terjadi di Gunung Slamet beberapa minggu lalu ya. Beberapa minggu yang lalu dia lari kepenginnya ngejar target tiket kereta, tapi dia akhirnya terjun dari jurang. Seperti itu. Maka dari itu saya sampaikan sama para pendaki semuanya, apabila naik maupun turun itu harus berhati-hati. Seperti itu saja pesan dari kami, dan juga barangkali dari pemerintah tentunya ya Mas ya, support dari panjenengan semuanya buat SAR Gunung Slamet, dikarenakan untuk peralatan SAR Gunung Slamet tentunya Mas ini masih benar-benar minim. Ya contoh saya tadi udah bilang kayak apalagi drone ya, tentunya dalam arti ya kayak peralatan kayak tali, terus segala yang lainnya, terus yang saya harapkan, saya pingin hanya itu kayak GPS, terus kayak tali, pokoknya intinya gitu saja. Kepinginnya saya, harapan saya biar lebih enak lagi alatnya ya. Jadi akan maksimal buat evakuasi tim kami. Seperti itu. Semoga didengar Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak Pak sekali lagi Pak, dan mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.